Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Senang sekali saya Armian Nasri bisa kembali lagi hadir, pastinya juga di salah satu program unggulan dari Beyond TV, yaitu Dosen Bicara. Nah, seperti biasa di program yang satu ini kita bakal mengangkat isu-isu pendidikan yang sedang berkembang di masyarakat, atau juga dalam rangka menyukseskan program-program dari Kemenristek Dikti ya, dan juga dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, plus juga mengangkat prestasi-prestasi dari dosen-dosen khususnya di Universitas Muhammadiyah Indonesia. Oke, dan untuk edisi kali ini, nah kita sengaja membahas tentang kiat sukses, terus juga bagaimana berpartisipasi di program pengabdian masyarakat pemula ya, atau juga PMP. Nah, ini salah satu program dari Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau juga MBKM. Nah, ini dosen-dosen yang cantik-cantik ini ya, yang pasti juga ini sudah berprestasi, jadi bukan pertama sekali, tapi ini yang paling update itu mereka juga memenangkan salah satu untuk program hibah pengabdian masyarakat pemula ini. Langsung aja saya perkenalkan, dimulai dari ini ada Ibu Rulia Melina S.Farm MSI, terus juga ada Ibu Priska Dina Kalikula SPD MSc, dan juga ada Ibu Kusuma STMT. Maaf nih kok gelarnya salah nih, kayaknya kok Ibu Priska bukan SPD ya? SPD benar, ya? Benar Pak. Oke, saya pikir S.Farm. Oke, nah mungkin langsung aja nih memperkenalkan diri secara singkat, mulai dari Ibu Rulia dulu deh. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Rulia Melina. Saya salah satu dosen di program studi S1 Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Indonesia. Dan untuk saat ini saya juga menjabat sebagai Ketua Program Studi Farmasi. Oke, nah Ibu Rizka, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Priska Dina Kalikula dan biasanya di sini dipanggil Ibu Rizka. Untuk home base saya sendiri adalah sama ya seperti Bu Rulia, sama-sama di program studi S1 Farmasi Universitas Muhammadiyah Indonesia, dan untuk saat ini dipercayakan untuk memegang jabatan sebagai Direktur Inovasi Riset dan Pengabdian Masyarakat. Oke, thank you Bu Rizka. Nah, ini yang terakhir nih ada Ibu Kusmawati STMT. Ya, mungkin Bu bisa perkenalkan diri juga nih sama pemirsa di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Kusmawati STMT. Saya sebagai salah satu dosen di Prodi S1 Farmasi, sama juga ya seperti rekan-rekan saya. Saya berkesempatan menjadi dosen di Universitas Muhammadiyah Indonesia. Oke, nah berarti seperti saya jelaskan tadi ya, nah buat pemirsa yang mungkin udah tahu ya, dan juga mungkin masyarakat luas mungkin masih belum sedikit familiar ya tentang program pengabdian masyarakat pemula. Nah, jadi sebelum kita juga membahas bagaimana posisi mereka, peran mereka ya. Nah, mungkin ini dari Bu Rulian bisa tambahkan juga sama Bu Rizka sama Ibu Kusuma juga ya. Nah, ini sebenarnya apa sih program dari PMP ini atau juga program pengabdian masyarakat pemula ini, Bu? Oke, program PMP atau pengabdian masyarakat pemula ini merupakan salah satu program hibah dari Dikti untuk mendukung program Tridharma dari dosen-dosen. Jadi kami setiap semesternya para dosen itu kan mempunyai kewajiban ya Pak ya, kewajiban Tridharma, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Jadi setiap tahunnya kami mencoba memasukkan proposal ya untuk pendanaan dari program Tridharma ya. Kalau untuk tahun ini alhamdulillah kami menang di program pengabdian masyarakat pemula. Jadi program pengabdian masyarakat pemula ini merupakan program pengabdian masyarakat kami ke desa yang mengimplementasikan hasil dari penelitian kami sebagai dosen. Jadi untuk kegiatannya seluruhnya didanai oleh Dikti, Pak. Oke, nah mungkin benar juga nih, karena kita juga ada the right person-nya ya, yang pasti juga ada Ibu Rizka nih sebagai Direktur DPPM atau juga LPPM ya. Nah, mungkin yang membedakan penelitian dosen pemula dengan pengabdian masyarakat pemula ini apa gitu Bu, mungkin secara umumnya gitu. Oke, baik, terima kasih ya Pak untuk pertanyaannya yang sangat bagus, karena memang pada dasarnya orang masih bingung nih ya apa sebenarnya perbedaan antara penelitian dan juga pengabdian. Sebenarnya kalau dosen yang sudah berkecimpung ya di dunia Tridharma pasti mengetahui
Apa saja perbedaannya? Hanya saja kalau pengabdian kita mengimplementasikan nih penelitian kita, hasil penelitian kita ke masyarakat, ada impact nggak sih di masyarakat? Nah, kalau semisal itu nggak ada impact sama sekali, maksudnya nggak membantu masyarakat, berarti nggak perlu kita melakukan di masyarakat. Jadi kalau penelitian itu bisa dilakukan di kampus, bisa juga by lab ya, jadi bisa kita mendapatkan sesuatu yang baru ya, new something yang bisa membawa bahwa penelitian itu kan tiap hari berkembang ya, Pak ya, berkembang, dan juga kita dituntut untuk menemukan sesuatu yang baru setiap hari. Makanya kenapa juga kami para dosen kan selalu mengarahkan kepada mahasiswa untuk kalau baca jurnal atau cari jurnal harus yang penelitiannya itu terbarukan. Jangan cari di bawah dari tahun berapa seperti itu. Itulah juga dituntut kepada dosen-dosen pada saat membuat proposal. Jadi dosen sendiri pun pada saat membuat proposal penelitian dan juga pengabdian, dia harus bisa membedakan nih, penelitian ini impactnya kemana? Pengabdian ini kemana, dan otomatis yang seperti sebelumnya disebut oleh Bu Rulia, kita harus mengimplementasikan nih penelitian ini ke masyarakat hasilnya. Jadi masyarakat mendapat manfaat. Jadi istilahnya berguna lah untuk masyarakat. Nah itulah bagi saya mungkin selaku Direktur LPPM di sini ya, bahwa itu yang mungkin lebih banyak akan ditembus oleh Dikti untuk pembiayaannya, karena memang waktu saat kami menyaring secara internal judul-judul tersebut yang mempunyai judul atau impactnya itu besar ke masyarakat, itu yang biasanya paling kemungkinan besar 50% ke atas itu lolos didanai, seperti itu Pak. Oke, nah jadi bisa seperti Bu Rizka sampaikan ya, jadi dana yang disediakan atau juga yang sudah dianggarkan itu benar-benar mempunyai the real impact untuk masyarakat ya. Nah, oke. Nah, terus kalau misalnya ini berbicara dari untuk judulnya sendiri, ini pemberdayaan masyarakat di Desa Keling Muria dalam pembuatan sediaan anti nyamuk ya, cari ekstrak daun pepaya ya. Nah, jadi mungkin ini saya tanya sama Bu Kusuma dulu deh, mungkin kenapa sih tercetus judul ini gitu Bu? Mungkin berdasarkan dari penelitian sebelumnya, atau juga mungkin emang ada case tertentu sehingga mendukung gitu di Desa Keling Muria ini perlu dibuat pembuatan anti nyamuk cair ekstrak nih gitu. Baik, terima kasih Pak untuk pertanyaannya. Jadi memang sebetulnya penelitian ini ada juga Pak ya, sumbernya kami ambil dari penelitian sebelumnya kami kembangkan. Jadi kebetulan kenapa tertarik dengan judul ini ya Pak ya, karena melihat kondisi Pak ya di masyarakat Desa Keling Muria ini yang terjadi kasus demam berdarahnya seperti yang meningkat Pak ya, ada kecenderungan untuk itu. Sehingga kemudian juga atas gagasan dan juga ada istilahnya usulan dari yang membawahi istilahnya puskesmas kecamatannya ya Pak ya, jadi Kecamatan Baitur Rahman kalau nggak salah saya ya namanya ya. Jadi mereka juga menginginkan ada sesuatu yang bisa dilakukan untuk istilah Pak ya, memperbaiki kesehatan masyarakat ya, perorangan seperti itu. Jadi dari situ kami melihat kayaknya istilahnya ada yang di sekitaran lingkungan kita ada yang istilahnya tanaman yang bisa dimanfaatkan ya Pak ya. Kebetulan mungkin di masyarakat di kampung ini Keling Muria ya, mereka banyaklah ada istilahnya tanaman daun pepaya ya Pak ya. Jadi daunnya itu bisa dimanfaatkan. Mungkin sebagian mereka ada yang belum mengetahui mungkin Pak ya, istilahnya khasiat daripada daun pepaya ini. Sementara di sisi lain ada istilahnya kecenderungan penyakit ya Pak ya untuk kesehatan masyarakat seperti DBD ini karena nyamuk kan. Apalagi kalau ada misalnya ada musim hujan ya Pak kan, nanti kering, hujan, kemarau, jadi itu nyamuknya mudah berkembang. Dan mereka juga mungkin masyarakat ini ada sebagian yang belum memahami pentingnya menjaga kesehatan lingkungan ya kan, seperti misalnya membuang istilahnya botol-botol di tempatnya, kemudian menutup istilahnya tempat penampungan air, jangan ada istilahnya jangan kena hingga bisa nyamuk, jadi jentik nyamuk yang dihasilkan dan sebagainya. Jadi karena ada fenomena seperti itu, kami ini bertiga ingin mengangkat ya Pak ya, masalah ini mungkin menjadi solusi bagi masyarakat untuk yang istilahnya dengan bahan yang alami, yang mungkin murah dan mudah didapat di sekitar ini, ternyata bisa membantu untuk menjaga kesehatannya, terutama dari demam berdarah. Iya, nah itu dia pemirsa, pasti juga ini alasan yang sangat masuk akal sekali ya. Jadi berdasarkan dari data, research yang pasti juga dipersiapkan secara matang. Nah lahirlah judul untuk di pengabdian masyarakat pemula ini. Oke, jangan kemana-mana, kita akan break dulu sebentar. Setelah jeda pariwara berikut ini, nanti kita juga
bakal lanjut lagi dengan bincang-bincang bersama Ibu Rulia, Ibu Rizka dan juga Ibu Kusuma. Pastinya juga tentang lebih dalam lagi tentang proses progres ya dari PMP ini sendiri. Jangan kemana-mana, tetap di Dosen Bicara di Beyond TV.